Wabah. Gemerlap air disorot terik matahari yang menerpa Sungai Ogan, biasnya menyilaukan mata. Lalu lalang perahu yang biasanya menjadi pemandangan rutin, tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya puluhan warga yang tinggal di sepanjang hulu Sungai Ogan diserang penyakit aneh. Mereka berhenti mencari ikan karena terjangkit penyakit yang mengakibatkan kelumpuhan. Anehnya, penyakit lumpuh layu mendadak itu hanya menyerang anak-anak di bawah umur. Sedangkan para orang tua, tidak tertular. Punggawa Kedum yang pertama kali mengabarkan perihal penyakit aneh itu kepada Pangeran Arya Mataram. Menjangkitnya penyakit lumpuh layu mendadak itu terus menular ke kampung-kampung lain. Dalam perjalanannya melakukan syiar Islam di dusun pedalaman, ia menemukan penyakit lumpuh layu telah menjadi wabah. Pangeran Arya Mataram sebelumnya berniat meninggalkan Lubuk Rukam menuju Palembang. Karena kabar yang dibawa Punggawa Kedum, ia terpaksa menunda perjalanan. Padahal Pangeran Arya Mataram sendiri yang telah berjanji akan hadir dalam ajang adu tanding yang digelar Keraton Palembang. Ia lebih memilih mengurusi kaula yang kesusahan terlebih dahulu ketimbang urusan keraton. Penyakit aneh apa itu Kedum? Mengapa tiba-tiba anak-anak menjadi lumpuh? Ayo engkau temani aku untuk memeriksa penyakit mereka, tukas Pangeran Arya Mataram. Entahlah yang mulia, aku sempat memeriksa keadaan mereka tetapi tak menemukan keanehan apapun di tubuh korban. Memang warga mengharapkan yang mulia turun memeriksa keadaan anak-anak itu. Punggawa Kedum bicara dengan penuh kekhawatiran. Ayo jangan membuang waktu lagi. Tetapi ingatlah jika sedang bersama kaula janganlah kamu menyanjungku dengan segala sebutan embel-embel keraton itu. Cukup panggil aku Kakang Riye Belanga. Pangeran Arya Mataram mengingatkan abdi setianya itu. Dalam hal petata petiti, panggilan yang mulia kerap tak sengaja keluar dari mulutnya. Meskipun telah berkali-kali ia kena tegur akibat mulutnya itu, tetapi tetap saja Punggawa Kedum kepeleset bicara. Mimi Aisyah keluar dari kamarnya. Mendengar suami dan abdi setia mereka hendak pergi ke pedalaman, ia bergegas menyiapkan bekal. Sependidih air wanita keturunan Tionghoa itu keluar dari kamar dengan membawa serta buntalan berisi pakaian dan makanan. Jauhkah perjalanan Kakang? Mengapa membawa bekal begini banyak? Tanya Mimi Aisyah. Kami tak bisa menduga berapa lama perjalanan ini. Berita yang tersiar para korban lumpuh mulai berjatuhan. Untuk mengobati mereka, semua tumbuhan obat harus dibawa, jelas Pangeran Arya Mataram. Istrinya yang masih terlihat cantik di usia senjanya itu tersenyum tulus. Aura wajahnya berpendar memberikan keteduhan bagi lawan bicaranya. Baiklah, Kakang, doaku menyertai perjalanan kalian. Mimi Aisyah mencium tangan suaminya dengan hormat. Hidup dalam pengungsian tentu saja jauh dari kata mewah. Semua fasilitas yang biasa ia dapatkan di istana tak mungkin dapat dijumpai di Lubuk Rukam. Satu hal yang membuat hatinya tentram, gemericik arus di Sungai Ogan selalu mengingatkannya akan kampung halaman di Cipang. Jika ia rindu pulang, maka Mimi Aisyah akan pergi ke Sungai Ogan untuk sekedar mengobati rindunya akan gemericik air Sungai Bengawan Solo. Pangeran Arya Mataram meninggalkan rumah dengan langkah kaki bergegas. Di belakangnya mengekor abdi keraton Jipang Punggawa Kedum. Meskipun saudaranya Ki Gedeing Suro telah beberapa kali menawarkan jabatan penting di Keraton Palembang, namun lelaki setia itu lebih memilih untuk terus mengabdi kepada tuannya dan berkeliling pedalaman untuk menyiarkan Islam. Mereka berdua melangkah menuju kandang kuda yang terdapat di Padepokan Tinggi Panular. Di sana terdapat 5 ekor kuda pilihan yang ditinggalkan oleh para depati. Berdasarkan saran dari Punggawa Kedum, Pangeran Arya Mataram akhirnya sepakat untuk menggunakan 2 ekor kuda milik para tamunya itu. Punggawa Kedum memimpin perjalanan. Kudanya melesat cepat meninggalkan Padepokan. Derap kaki kuda terdengar hingga 100 meter sebelum akhirnya suaranya berubah sayup dari kejauhan. Pangeran Arya Mataram sengaja mengekor di belakang Punggawa Kedum. Tujuan mereka yang pertama adalah mengunjungi sebuah dusun kecil yang berada agak di pedalaman. Di tempat itu pertama kalinya terjangkit penyakit aneh. Kuda yang ditunggangi mereka berhenti di sebuah tempat yang mirip balai kampung. Di sana terlihat kerumunan puluhan warga. Sontak Punggawa Kedum menarik tali kekang kudanya. Kuda hitam itu meringkik keras. Kedua tuan dan abdinya itu melompat turun dari kuda lalu mengucapkan salam. Kepala desa segera keluar dari kerumunan warga dan memberi sambutan atas diri orang sakti tersebut. Selamat datang Tuan Arya Belanga, kami memang menunggu kehadiran engkau. Lihatlah sendiri para korban penyakit aneh itu. Semua korban berjumlah 7 orang dan kesemuanya anak-anak. Mereka mendadak mengalami kelumpuhan setelah sebelumnya bertingkah laku aneh.
Seorang lelaki parubaya berpakaian bagus menyambut kedatangan mereka. "Terima kasih, Kepale. Izinkan kami memeriksa mereka." Pangeran Arya Mataram tak ingin berbasa-basi lebih lama dengan kepala dusun itu. Ia segera menyibak kerumunan orang dan mendatangi para korban. Jumlahnya 6 orang anak yang lumpuh tetapi dalam keadaan sadar. 1 orang lainnya lumpuh dan tidak sadarkan diri. Usia mereka sekira 6 hingga 7 tahun. Bagian kakinya terlihat mengkilap dan lebih kecil disebanding pangkal pahanya. Orang yang dipanggil sebagai Arya Belanga itu memeriksa pangkal paha hingga ke ujung kaki anak yang tak sadarkan diri. "Aduh!" Sang anak berteriak kesakitan ketika tangan Arya Belanga menyentuh betisnya. Kendati mengadu tetapi matanya tetap terpejam. Arya Belanga kemudian memeriksa sekujur tubuh anak yang baru saja mengadu itu. Namun hingga sependidih air, ia belum bisa menyimpulkan apakah anak itu diracun orang atau tidak. "Coba kau buka matanya lebar-lebar, Kedung." Tiba-tiba Arya Belanga memberi perintah kepada abdinya. Bergegas Punggawa Kedung melakukan perintah tuannya. Arya Belanga kemudian memeriksa mata yang terlihat sayu itu. Tak diketemukan tanda-tanda aneh di sana. Tetapi ketika Arya Belanga hendak menutup kembali mata sang anak, ia seperti melihat kilatan ganjil di sudut kerling mata si bocah. "Tetap buka matanya, aku ingin melihatnya dengan cara lain." Seusai memberi perintah, Arya Belanga memejamkan matanya. Cukup lama ia memejamkan matanya mencari konsentrasi. Orang-orang yang berkerumun sempat berbisik-bisik sehingga suara mereka riuh rendah memperbincangkan cara pemimpin padepokan tinggi Panular itu mencari tahu penyakit anak-anak malang itu. "Tolong ibu-ibu jangan mengganggu jalannya pengobatan. Hentikan dulu bicara agar tuanku Arya Belanga bisa cepat mencari tahu penyebab anak-anak ini terjangkit penyakit lumpuh layu." Punggawa Kedung mengambil inisiatif agar para penonton di balai kampung itu agar hening sejenak. Orang yang dipanggil sebagai kepala menindaklanjutinya dengan memberikan perintah tegas. "Bagi kalian yang masih ingin bergunjing, silakan pulang ke rumah masing-masing. Janganlah mengganggu proses pengobatan ini." Hardiknya, Arya Belanga terus memejamkan matanya untuk waktu yang cukup lama. Sepenanak nasi ia membuka mata dan mengusap ke wajah anak yang terbaring di hadapannya. Arya Belanga nampak terkejut. Ia kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. "Jahat, jahat sekali orang yang mencelakaimu, Nak." Ia kemudian meminta orang yang berada di dekatnya untuk menyiapkan 1 gelas air minum. Dengan perintah yang sama ia meminta kepada kepala dusun menyiapkan sebuah tempayan besar diisi dengan air bersih. Bergegas orang-orang yang berada di balai dusun mengambil apa yang diminta Arya Belanga. Besar harapan mereka agar anak-anak itu dapat sehat seperti sedia kala. Dalam batinnya Punggawa Kedung dapat merasakan jika orang-orang yang berada di dalam balai adalah kerabat-kerabat dekat dari para korban. Beberapa lelaki berperawakan kuat mengangkat tempayan besar dan di belakangnya beberapa orang membantu membawa air. Tak sampai-sampai sependidih air, barang yang diminta sudah berada di dalam balai. Punggawa Kedung menerima segelas air minum dan memberikannya kepada tuannya. Terlihat bibir lelaki yang disegani di sepanjang aliran sungai Ogan itu komat kamit. Selanjutnya air minum itu diberikan kepada anak yang pertama kali diperiksanya. "Atas perkenan Allah, segala macam ilmu sihir dan racun akibat gangguan jin dan setan akan segera hilang dari tubuhmu. Al-Fatihah." Seketika di balai kampung itu berkumandang surah Al-Fatihah. Arya Belanga kemudian mengambil gayung yang terbuat dari batok kelapa dan menyiramkan air ke tubuh anak yang berada di hadapannya. Tiba-tiba tubuh sang anak bergetar hebat, suaranya rangannya terdengar berubah-ubah. Tangannya dimainkan seperti orang tengah bersilat. Punggawa Kedung membantu tuannya menyiramkan air dari gayung batok kelapa ke sekujur tubuh anak itu. Sementara Arya Belanga kembali mengusap wajah si anak dengan sisa air di dalam gelas. Hoak! Tiba-tiba anak itu bangkit dari tidurnya dan memuntahkan cairan berwarna kuning. Setelah muntah, anak itu kembali terkulai dan tertidur pulas. Arya Belanga memberikan isyarat agar mereka semua yang berada di sana tetap hening. Ia kemudian meniup wajah si anak dengan lembut dan membangunkan tidurnya. Tak sampai sehisapan cerutu, si anak bangun dari tidur pulasnya. "Di mana aku? Umak, ubak, aku kengerian mok uhang-uhang itu," jeritnya histeris. Kedua orang tuanya mendekati sang anak dan memeluknya erat. Melihat orang tuanya ada di sana, si anak terlihat tenang. "Sekarang kau cobalah bangun dan berjalan. Kami ingin melihat apakah engkau telah sembuh seperti sedia kala atau belum," tukas Arya Belanga. Dengan bantuan bapaknya, anak lelaki berambut keriting itu bangun dari tidur. Dengan mimik wajah khawatir, ia mengangkat kakinya sebelah kanannya.
Melihat kakinya bisa dikendalikannya, sang anak terlihat antusias dan kembali mengangkat kaki sebelah kirinya. Kedua gerakannya itu ternyata mampu dilakukannya. Tampak kekhawatiran di wajahnya ketika ia mengangkat kedua kakinya dan menjejakkan kaki yang sebelumnya lumpuh tak berdaya itu atas tanah. Di saat ia berhasil menginjak tanah, di saat bersamaan terdengar lolongan mengerikan dari 6 orang anak korban lumpuh layu mendadak yang masih terbaring di balai dusun. Oh, lolongan mereka membuat bulu kuduk berdiri.